Hai guys, selamat datang di channel Mang Mo. Bantu channel ini agar lebih baik dengan cara subscribe, like, comment, and share. Halo guys, bertemu lagi dengan Mang Mo. Pada kesempatan ini Mang Mo akan coba menjelaskan mengenai grouping instalasi listrik untuk rumah ya guys. Seperti biasa yang sering kita lihat di rumah-rumah tinggal itu adalah komponen-komponen listrik ini. Ini ada stop kontak, kemudian saklar lampu, kemudian ada MCB. Oke, untuk grouping instalasi listrik ini adalah pengelompokan beban. Pengelompokan beban listrik berdasarkan jenis bebannya, yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan pemeliharaan instalasi listrik di dalam rumah ya guys, dan untuk menjaga agar seluruh bangunan tidak mengalami padam total ketika terjadi gangguan internal. Gangguan internal itu bisa saja short circuit atau konslet ataupun gangguan-gangguan lainnya ya guys. Jadi rumah yang mati itu hanya kelompok yang bermasalahnya saja. Nah, untuk pengelompokan beban listriknya sendiri itu biasanya untuk di rumah tinggal itu ada 3 kelompok ya guys, dimana biasanya kelompok pertama itu adalah untuk lampu penerangan, kelompok kedua itu biasanya untuk stop kontak untuk peralatan seperti TV, kulkas, dispenser, komputer, dan lain-lain, dan kelompok yang ketiga itu biasanya adalah untuk pengelompokan AC ya guys. Jadi ada 3 kelompok biasanya. Oke guys, kita lanjut. Mang Mo akan jelaskan untuk grouping instalasi listriknya ini menggunakan gambar agar mudah dipahami dan tahu wiring atau pemasangan kabelnya seperti apa ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, Mang Mo di sini sudah mempersiapkan gambar supaya mudah dipahami. Ada beberapa komponen di sini yang sudah Mang Mo masukin ke gambar. Nah, di sini itu ada kWh meter dari PLN. Kemudian ada MCB. MCB di sini MCB induk dan MCB grouping ya untuk pembaginya. Ada di sini Mang Mo memberikan 3 MCB untuk pembagi. Kemudian ada saklar lampu dan lampunya. Kemudian Mang Mo di sini masukkan juga untuk stop kontak. Stop kontak di sini untuk TV, komputer, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain ya guys, ataupun peralatan yang lainnya juga. Dan kemudian ada stop kontak untuk AC atau pendingin ruangan. Nah, sekarang Mang Mo akan coba untuk bagaimana caranya untuk menyambung kabelnya ya, untuk wiring diagramnya. Pertama kita sambungkan 0 atau netral dari kWh meter untuk peralatan-peralatan pembaginya. Nah, kita yang pertama akan tarik netral itu untuk lampu ya guys. Kita akan sambungkan netralnya ke lampu. Ini ada 1 lampu, lampu kedua, dan lampu ketiga. Kemudian untuk stop kontak kita gabungkan lagi. Dan untuk stop kontak yang peralatan listrik ini karena berdekatan saya couple, saya gabungkan, lalu gabungkan ke netral utama. Nah, ini untuk jalur netral sudah beres guys. Sekarang kita akan menyambungkan untuk kabel pasanya atau lainnya ya, kabel power. Nah, kita ambil dari output MCB masuk ke MCB induk terlebih dahulu. Kita tarik, kemudian outputnya itu kita masukin ke MCB pembagi, MCB grouping. Kita tarik. Nah, kemudian di sini Mang Mo akan
membagi grup 1 itu untuk lampu ya guys. Grup 1 Mang Mau akan masukin ke lampu, kita tarik, lalu sambungkan ke saklar. Karena ini ada 3 saklar dan 3 lampu, makanya Mang Mau akan membagi semua saklarnya untuk semua lampu. Ini saklar pertama untuk lampu pertama, saklar kedua untuk lampu kedua, dan saklar ketiga untuk lampu ketiga. Kemudian untuk stop kontak, ini karena berdekatan, Mang Mau akan couple, akan gabungkan, kemudian akan Mang Mau masukkan ke grouping yang kedua, MCB kedua. Dan ini grouping yang kedua sudah selesai. Kemudian untuk grouping ketiga AC akan Mang Mau sambungkan ke MCB yang ketiga. Nah, ini groupingnya sudah menjadi 3 kelompok ya guys. Oke, sekarang Mang Mau akan menyambungkan untuk groundingnya ya. Kita tarik dari grounding untuk stop kontak dan stop kontak pembagi untuk AC ya. Ini kita couplein, kita gabungkan, lalu kita sambungkan ke grounding. Nah, kemudian untuk stop kontak AC pun digabungkan ke grounding. Nah, ini pembagiannya sudah selesai ya guys. Pengawatan wiring diagramnya seperti ini. Jadi menjadi 3 bagian, 3 kelompok, di mana kelompok-kelompok ini sudah memiliki masing-masing MCB. Jadi kalau ada gangguan internal itu tidak akan padam semua ya guys. Yang padam itu hanya yang bermasalah saja. Dan kelompok pertama itu adalah AC, lampu. Kemudian kelompok kedua itu adalah stop kontak untuk peralatan listrik. Dan kelompok ketiga itu grouping ketiga untuk AC atau pendingin ruangan. Untuk pembagian grouping ini sih bisa disesuaikan tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Kebutuhan rumah masing-masing kan berbeda-beda. Cuman Mang Mau di sini memberikan gambaran untuk 3 grouping, karena umumnya grouping itu dibagi 3 untuk penerangan, kemudian untuk stop kontak peralatan listrik, dan untuk AC. Untuk pembagian kapasitas MCB-nya, Mang Mau contohkan jika MCB induknya itu adalah 20 ampere, maka grouping pembaginya untuk MCB-nya itu Mang Mau contohkan itu untuk grup 1 itu adalah 4 ampere, grup 2 itu kita kasih contoh 10 ampere, kemudian untuk grup 3 itu 6 ampere, dimana grouping ini jika dijumlah hasilnya sama dengan kapasitas MCB induk yaitu 20 ampere. 4, 10, dan 6 ampere, totalnya itu adalah 20 ampere dan disamakan dengan ampere pada kWh meter. Bagaimana jika rumahnya 2 lantai Mang Mau? Nah, sebetulnya sama saja. Mang Mau akan coba gambarkan untuk rumah jika rumahnya 2 lantai itu seperti ini. Ini kita mulai 0, kita pasang kepada terminal netral ya, terminal 0. Kemudian dari terminal 0 itu kita akan tarik menuju setiap lantai. Oke, di sini Mang Mau tarik ke lantai 2 dan tarik ke lantai 1. Nah, ini sudah selesai untuk netralnya. Kemudian kita akan tarik untuk fasanya, untuk kabel line dan atau power. Dari kWh meter Mang Mau masukkan ke MCB induk, kemudian outputnya itu akan Mang Mau bagi untuk lantai 2 dan lantai 1, karena setiap lantai akan Mang Mau kasih MCB masing-masing. Nah, ini kita tarik ke lantai 2. Nah, ini sudah selesai nih, tinggal kita masukin ke lantai 2. Oke, kita tarik. Pembagiannya seperti ini. Nah, kemudian untuk groundingnya akan Mang Mau konekkan dari terminal grounding ke panel lantai 1,
kemudian ke panel lantai 2. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi masing-masing lantai sudah memiliki listrik sendiri-sendiri ya guys. Nah, untuk pembagiannya sama, kita akan coba kasih untuk MCB induknya itu 20 ampere. Oke, jadi untuk per lantainya kita bagi menjadi 10 ampere dan 10 ampere dengan total 20 ampere untuk induknya. Jadi masing-masing lantai itu memiliki kapasitas 10 ampere ya guys. Untuk instalasi groupingnya ini bisa mengikuti langkah yang awal tadi ya guys. Bisa mengikuti seperti ini. Untuk per lantainya tinggal kita atur pembagiannya saja. Kapasitas MCB nya berapa, kita akan grouping menjadi berapa kelompok. Oke guys, jadi demikian penjelasan mengenai grouping untuk MCB dan stop kontak. Penyambungannya seperti apa, kemudian groupingnya seperti apa, itu sudah mau jelaskan pada video yang tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuat grouping untuk rumahnya sendiri-sendiri, supaya jika terjadi kerusakan atau kesalahan internal itu, listrik di rumah tidak padam semua. Nah, makanya groupingnya mudah untuk dipelajari dan diaplikasikan di rumah masing-masing. Demikian guys video dari Mang Mau. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih.